Saat praktek sehari-hari, dokter tentunya sering menemukan pasien dengan keluhan edema perifer. Kondisi ini dapat bersifat ringan, di mana retensi cairan akan hilang dengan sendirinya, tetapi juga dapat bersifat lebih serius. Yuk, simak video Alomedica kali ini untuk mengetahui apa saja tanda bahaya edema perifer. Halo dokter, saya Dr. Santi dari Alomedica. Edema perifer adalah peningkatan cairan interstisial pada jaringan lunak perifer. Secara umum, kondisi ini dapat disebabkan oleh 4 kategori etiologi. Etiologi pertama adalah peningkatan tekanan hidrostatik kapiler. Contohnya, edema perifer akibat hipertensi vena regional pada kasus DVT, sindrom kompartemen, dan insufisiensi vena kronis. Etiologi regional ini umumnya menimbulkan edema yang unilateral. Hal ini berbeda dengan hipertensi vena sistemik yang biasanya menimbulkan edema bilateral, misalnya pada kasus gagal jantung, sirosis, dan hipertensi pulmonal. Etiologi kedua adalah penurunan tekanan onkotik plasma. Hal ini dapat terjadi akibat kehilangan protein pada kasus sindrom nefrotik atau preeklamsia. Selain itu, penurunan sintesis protein akibat malnutrisi dan sirosis juga bisa menyebabkan edema perifer. Etiologi yang ketiga adalah peningkatan permeabilitas vaskular. Adanya luka bakar yang luas, gigitan serangga, reaksi alergi maupun selulitis dapat meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan menyebabkan ekstravasasi cairan. Lalu, etiologi yang terakhir adalah obstruksi limfatik, misalnya pada kasus filariasis, keganasan, atau limfadenektomi. Setelah mengetahui berbagai kemungkinan etiologi tersebut, dokter mungkin bertanya tentang tanda apa saja yang mengindikasikan etiologi yang serius. Tenang, bakalan saya bahas juga di video ini. Tapi, kalau dokter mau baca-baca lebih lanjut seputar edema perifer maupun informasi kedokteran terkini lainnya yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa langsung aja download aplikasi Alomedica. Di Alomedica ada beragam artikel yang bisa dokter baca. Terus ada juga bermacam-macam webinar yang bisa dokter ikuti. Terus kalau dokter buka menu SKP online, dokter bisa temuin artikel dan webinar ber-SKP loh. Sertifikatnya bisa dokter download langsung juga. Wah, seru banget kan? Gak cuman itu, di forum diskusinya, dokter bisa sharing-sharing seputar kasus sulit dan menarik yang ditemui pada praktek sehari-hari dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store. Oke, kita lanjut ya. Umumnya, dokter dianjurkan untuk melakukan investigasi lebih lanjut bila edema perifer disertai tanda bahaya berupa kesulitan bernapas, nyeri, hiperpigmentasi, dan hilangnya denyut nadi pada ekstremitas. Tanda sepsis, gangguan hemodinamik seperti hipotensi, hipertensi, oliguria, dan takikardi, riwayat penyakit jantung, liver dan ginjal, infeksi ulkus. Apabila dokter menemukan tanda-tanda bahaya tersebut, dokter perlu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Saat anamnesis, dokter perlu menanyakan onset timbulnya edema, riwayat pengobatan, dan riwayat penyakit jantung, ginjal, tiroid, atau hepar. Edema perifer yang terjadi kurang dari 72 jam biasanya mengarah pada DVT, selulitis, dan sindrom kompartemen. Sementara itu, edema perifer yang kronis dapat disebabkan oleh kondisi sistemik seperti gagal jantung kronis, penyakit ginjal, penyakit liver, dan kanker. By the way, dokter udah subscribe ke channel YouTube Alomedica belum? Kalau belum, langsung aja klik subscribe ya dok. Jangan lupa juga aktifkan lambang lonceng notifikasinya supaya dokter bisa dapat update pas Alomedica upload informasi kedokteran terbaru. Nah, berikutnya nih, pemeriksaan fisik perlu dilakukan secara menyeluruh bila ada kecurigaan kondisi sistemik. Pada daerah edema, dokter perlu menilai apakah edema bersifat piting, nyeri, dan apakah terdapat perubahan warna kulit. Piting edema dapat mengarah ke DVT, gagal jantung, atau gagal ginjal. Sementara itu, perubahan warna kulit menjadi kemerahan dan adanya nyeri palpasi dapat mengarah pada selulitis maupun DVT. Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai indikasi. Pemeriksaan darah dilakukan untuk menilai gangguan sistemik seperti brain natriuretic peptide pada gagal jantung, urinalisis dan ureum kreatinin pada penyakit ginjal.
serta enzim hepar dan albumin pada penyakit liver. USG dapat membantu diagnosis DVT, insufisiensi vena kronis maupun obstruksi vena cava. Lalu, setelah menemukan etiologi edema perifer dengan tanda-tanda bahaya tersebut, tata laksana apa sih yang perlu dilakukan, Dok? Tata laksana definitif edema perifer adalah tata laksana berdasarkan etiologinya masing-masing ya, Dok. Selain itu, tata laksana yang dapat dilakukan adalah restriksi garam dalam diet dan terapi latihan fisik. Beberapa kasus juga mungkin membutuhkan diuretik dan kaos kaki kompresi. Demikianlah tanda bahaya edema perifer yang perlu diwaspadai ya, Dok. Untuk mendapatkan lebih banyak info medis yang praktis dan up to date, yuk download aplikasi Alomedica di App Store dan Google Play. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe ya, Dok. Jadi dokter Anda dalam genggaman. Salam Alomedica.